Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saya hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafakkur fikih, dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian seputar halal haram kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang dampak atau pengaruh konsumsi non halal dari perspektif syariah dan medis atau kesehatan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, konsumsi makanan, minuman, obat-obatan ya, yang tidak halal itu memiliki dampak ya secara langsung, baik itu secara spiritual atau secara syar'i maupun dampak secara medis atau kesehatan bagi manusia. Nah, banyak dalam temuan ya ilmu kedokteran modern yang menunjukkan bahwa zat-zat yang tidak halal itu ya, baik itu berasal dari khamr, alkohol, bangkai, darah ya, mengandung resiko-resiko terhadap organ tubuh kita ya, karena makanan itu yang akan mengganti ya sel-sel tubuh kita. Ini ketika yang dikonsumsi itu adalah makanan, minuman atau obat-obatan yang tidak halal, maka itu berpotensi akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Ada umat Allah Subhanahu wa taala, konsumsi halal memiliki dampak yang baik secara syar'i maupun kesehatan. Sementara konsumsi yang haram itu memiliki dampak yang buruk terhadap spiritual maupun secara medis. Nah, dari perspektif syar'i ya, di antara pengaruh buruk dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, yang pertama adalah tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahaya. Kalau doa dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi kita. Ada mati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya akan menerima sesuatu yang baik. Yang dimaksud baik itu adalah halal dan baik. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang melakukan perjalanan jauh ya untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang itu kemudian menengadahkan tangannya untuk berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram,
haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, ya bahkan dia selalu mengkonsumsi yang haram, tidak hanya yang disebutkan tadi, ma'anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya dari aspek spiritual atau syar'i, bahwa makanan haram itu mengakibatkan doa tidak diterima. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ya, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena makanan haram ini berkaitan dengan hadis tadi, yaitu innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang kedua, di antara pengaruh makanan non halal atau haram ya terhadap spiritual kita, yaitu mengeraskan hati dan merusak iman. Ya, makanan haram itu merusak hati, mengeraskan iman, bahkan menggelapkan hati. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, ya, janganlah ya demikian. Bahkan rana akan menutupi hati mereka maka nu yaksibun, apapun yang mereka ya kerjakan atau mereka lakukan. Di pengaruh haram dan dosa itu akan berimbas ke hati kita. Ya, hati bisa menjadi keras, ya, iman bisa menjadi rusak. Ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya tidak lagi bisa menerima kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana baik dan mana yang buruk. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa makanan haram itu meninggalkan titik-titik hitam di dalam hati, yang lama kelamaan ya hati itu akan tertutup total. Kalau itu ya karena tadi ya makanan itu akan diserap oleh tubuh, dialirkan ke seluruh tubuh termasuk ke hati kita, sehingga dia tidak tergetar dengan membaca Al-Quran, tidak takut berbuat dosa, tidak merasakan manisnya iman. Ya, jadi orang yang makan haram atau banyak melakukan dosa ini, ya pengaruhnya terhadap hatinya, karena iman itu adanya di dalam hati, tidak merasakan manisnya iman. Kemudian malas beribadah dan mudah melakukan maksiat, yaitu pengaruh buruk ya terhadap hati kita. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Abbas atau Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, inna lil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya ya kebaikan-kebaikan itu memancarkan cahaya di dalam hati. Jadi kalau kebaikan itu memancarkan cahaya, kalau keburukan, kalau tadi makanan haram itu menggelapkan hati. Wa inna lisayyi'ati dzulmatan fil qalbi, dan sesungguhnya keburukan itu ya adalah zulmatan fil qalbi, itu mengakibatkan kegelapan di dalam hati. Ini dampaknya, sehingga orang itu sering merasa cemas, merasa khawatir dan sebagainya. Ini karena hatinya tidak bersih, baik karena dosa maupun karena mengkonsumsi yang tidak halal. Kemudian berikutnya di antara pengaruhnya adalah menghilangkan keberkahan. Jadi meskipun orang itu nampak sehat, ya badannya nampak kuat, tetapi hidup merasa gelisah, galau, tidak tenang. Ini karena hidupnya tidak berkah. Ini orang-orang yang melakukan dosa, ya, karena dosa adalah haram, itu ada haram secara perbuatan maupun haram secara zat, yaitu mengkonsumsi yang tidak halal. Kemudian yang berikutnya di antara pengaruhnya atau dampaknya adalah
mengundang dosa dan azab. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makan yang halal dan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa yang haram itu membawa bahaya. Bahwa apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti ya berakibat buruk atau membahayakan. Nah, dulu yang pernah kita kaji itu adalah di antara yang diharamkan itu segala sesuatu yang membahayakan, ya, membahayakan kesehatan kita, membahayakan nyawa kita, itu semuanya diharamkan. Nah, termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu tentunya ya berbahaya bagi kesehatan kita, ya bagi badan kita, jasmani kita. Maka dari itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mati Allah Subhanahu wa taala di antara dampak spiritual atau syariah ya berkaitan dengan konsumsi non halal ini adalah bahwa tubuh yang mengkonsumsi makanan haram itu ya kalau dia sudah menjadi daging, maksudnya kalau makanan haram ini sudah menjadi daging, sudah menjadi tulang, maka dia wajib masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Wa kullu lahmin nabata min suhtin kanatin naru aula bihi. Dan setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih tepat baginya untuk kembali. Ini yang wajib masuk neraka kalau sudah menjadi daging, yang menjadi tulang, yang menjadi anggota badan kita. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara pengaruh atau dampak buruk dari makanan non halal atau konsumsi non halal terhadap spiritual kita adalah bahwa ya makanan non halal itu akan merusak akhlak dan perilaku, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya ya bahwa makanan non halal atau minuman atau mengkonsumsi yang tidak halal itu akan berpengaruh kepada akhlak dan perilaku, terutama anak-anak kita. Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan man taghadda bil harami fasadat akhlaquhu wa asura alaihi faqulut ta'ah. Barang siapa yang dia mengkonsumsi makanan haram atau mengkonsumsi ya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasadat akhlaquhu, maka akan rusak akhlaknya, wa asura alaihi, dan sulit baginya qabulut ta'ah, untuk melaksanakan atau menerima ketaatan ya, jadi lebih cenderung untuk meninggalkan perintah-perintah Allah atau tuntunan agama. Ini kalau orang sudah terbiasa makan haram, jadi ringan meninggalkan agama ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa bahaya dari konsumsi non halal terhadap spiritual kita. Berikutnya adalah dari perspektif kesehatan atau medis, bahwa secara biologi setiap makanan yang kita makan akan berubah menjadi sel-sel tubuh ya, baik itu sel darah, sel otot, sel otak ya, sel tulang ya, semua itu terbentuk dari makanan. Nah, jika sumber nutrisinya haram, maka seluruh sel tubuh itu akan ternoda oleh keharaman. Inilah yang dimaksud dengan ya daging yang tumbuh dari haram. Tadi mana katalah min suhtin ya. Dan siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan haram, haram baik ya, ada dua macam ya, haram cara memperolehnya atau haram zatnya. Dua-duanya sama saja ya. Maka ini pentingnya juga kita belajar tentang ekonomi syariah, belajar juga tentang fikih itu kuliner ya, atau fikul atimah namanya dalam fikih.
fikih itu dibahas juga sebenarnya fiqhul at'imah, tapi jarang dikaji gitu ya, tentang fikih makanan. Jadi di dalam fikih itu banyak yang dibahas, jadi tidak hanya soal ibadah saja, ada fiqhul at'imah, fikih tentang keluarga, fikih tentang makanan, fikih tentang pakaian, fikih tentang hukum pidana, perdata dan sebagainya. Ada umat Allah Subhanahu wa taala, nah banyak makanan atau minuman yang diharamkan ini terbukti membawa dampak buruk bagi kesehatan. Nah, di antara apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Ya, jadi khamr itu adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu memiliki dampak buruk. Ya, kalau secara spiritual tadi khamr itu ya itu dikatakan rijsun min amali syaitan. Ya. Jadi khamr itu akan berdampak pada perbuatan. Itu melakukan keburukan-keburukan. Ya, orang-orang yang mengkonsumsi khamr itu, ya mereka banyak melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga dikatakan bahwa al-khamr itu adalah ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk dari segala keburukan atau kejahatan. Ya, sehingga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu akan mengalami gangguan otak dan terutama saraf, saraf ke otak. Jadi kalau itu dikonsumsi terus-menerus maka bisa mengalami kerusakan atau gangguan saraf otaknya. Yang mati Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang mengkonsumsi alkohol ini akan mengakibatkan stroke, karena dia akan meningkatkan tekanan darah, sehingga bisa mengakibatkan risiko pendarahan otak tadi. Jadi alkohol ini berbahaya bagi otak kita, merusaknya. Yang mati Allah Subhanahu wa taala juga bisa mengakibatkan kanker hati, juga bisa merusak secara permanen tadi hati, karena mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang. Yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa bahaya alkohol tadi bagi kesehatan kita. Kemudian yang kedua, di antara yang diharamkan oleh Allah itu adalah babi. Nah, babi ini berpotensi membawa parasit, itu seperti larva, yang menginfeksi jaringan otot, yang bisa mengakibatkan demam, bahkan bisa lebih fatal daripada itu. Juga termasuk babi itu dikonsumsi secara langsung, bisa membawa benih-benih cacing pita, itu bahkan bisa masuk ke dalam otak. Cacing pita, larva cacing pita ini bisa masuk ke dalam otak sehingga mengakibatkan gangguan saraf. Belum lagi lemaknya itu, lemak babi itu, ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Kandungan lemak jenuhnya itu masuk membahayakan kesehatan. Jadi babi ini termasuk hewan yang sangat kotor, hidupnya dalam keadaan yang tidak bersih, bahkan kotorannya sendiri juga dimakan. Jadi dia makan apa saja, termasuk yang kotor-kotor itu, sehingga dia membawa banyak benih-benih bakteri tadi. Berarti Allah Subhanahu wa taala, contoh kasus di Amerika tahun 2024 terjadi
itu salah satu penyakit berbahaya, ya, itu diidentifikasi bahwa babi ini bisa menyebabkan penyakit epilepsi, ya. Jadi bahkan diperkirakan sekitar 30% kasus epilepsi itu diakibatkan karena mengkonsumsi daging babi, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu tadi, ya, bahaya, ya, orang mengkonsumsi babi, maka dari itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan oleh Allah itu adalah bangkai dan darah. Kenapa bangkai dan darah diharamkan oleh Allah? Karena keduanya, bangkai atau darah ini, bangkai itu diharamkan karena di dalamnya ada darah yang tidak dikeluarkan, tidak disembelih, sehingga darah ini mengakibatkan terjadinya percepatan pembusukan. Nah, di situ darah itu menjadi sarang bakteri. Jadi darah itu menjadi sarang bakteri, sehingga darah ini juga banyak digunakan sebagai media pembiakan bakteri, ya. Jadi banyak juga digunakan untuk pembiakan bakteri. Termasuk nanti yang diharamkan adalah kalau bakterinya itu dibiarkan dengan media ini, media babi atau media darah ini. Jadi banyak bakteri yang dibiarkan, ya. Nah, ini kalau bakterinya sendiri sebenarnya tidak halal. Bakteri itu halal asli, ya, kalau dia dibiarkan dalam media halal. Tapi kalau dibiarkan dalam media yang haram, maka dia menjadi haram. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bangkai dan darah ini, ya, mengandung racun, ya, mengandung racun, sehingga bisa mengakibatkan keracunan, ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara yang diharamkan oleh Allah itu adalah mengkonsumsi makanan yang berlebihan, ya. Bahkan halal pun kalau itu berlebihan itu bisa menjadi haram, ya, berlebihan. Jadi makannya sampai kekenyangan. Orang makan kekenyangan itu kan termasuk haram, ya. Padahal ya makanannya halal, tapi ketika kekenyangan itu menjadi haram, ya, berlebihan. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan beberapa penyakit, ya, termasuk diantaranya obesitas. Ya, obesitas ini menjadi penyakit yang banyak menyebar, ya, karena konsumsi makanan, apalagi makanan-makanan sekarang. Ya, makanan-makanan sekarang itu ya menggunakan banyak bahan, ya, yang bisa mengakibatkan orang itu kecanduan makannya berlebih, sehingga menyebabkan obesitas. Kalau zaman dulu orang menganggap orang yang gemuk itu orang sehat, gitu kan. Orang yang kurus itu orang yang sakit. Tapi itu kan hanya anggapan manusia. Ya, justru orang yang gemuk itu, ya, termasuk tadi diantaranya obesitas itu bisa mengakibatkan banyak penyakit, ya. Maka ya Islam itu menganjurkan kita ideal dalam mengkonsumsi. Kalau dalam teori Nabi itu kan kalau kita makan, ya, makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga lagi untuk udara. Idealnya kan begitu, ya. Jadi itu lebih sehat. Tapi kalau perutnya ini bahkan dikatakan oleh Nabi, tidak ada tempat yang lebih buruk dibandingkan dengan perut, ya. Jadi kalau makannya itu berlebihan, ya, bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, gitu. Jadi penyakit itu sebenarnya sumbernya dari perut, ya, sumbernya dari perut. Itu
mengkonsumsi tadi. Jangan sampai kita sembarangan mengkonsumsi makanan atau minuman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit yang disebabkan oleh kelebihan itu banyak. Kolesterol, apalagi darah tinggi, ya, kemudian gula darah, gitu, asam urat dan sebagainya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam itu mengharamkan makan yang berlebihan, ya, disebut israf, yang berlebihan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa anggapan dalam masyarakat yang menganggap bahwa makanan-makanan atau minuman yang dianggap memiliki itu khasiat tertentu, dan bahkan yang mereka anggap memiliki khasiat ini adalah makanan atau minuman yang dalam Islam itu diharamkan. Jadi ada mitos-mitos yang menganggap bahwa kalau makan ini, minum ini akan begini, akan begitu. Ya, contoh, ya, berkaitan dengan khamr, itu ada arak, ada tuak, ada angciu. Ya, angciu ini kadang juga dipakai untuk coba nasi goreng ini. Hati-hati juga itu untuk masakan-masakan yang sedap, jadi itu penyedap. Jadi hati-hati juga kita, yaitu banyak menggunakan angciu. Nah, ada anggapan di dalam masyarakat bahwa minuman ini tujuannya untuk menghangatkan badan atau untuk melancarkan peredaran darah, ya, menambah energi, atau dijadikan campuran obat, ya, supaya khasiatnya terlebih kuat. Ini anggapan-anggapan yang sebenarnya secara ilmiah tidak terbukti. Jadi faktanya, ya, tidak seperti itu. Konsumsi alkohol justru bisa merusak organ hati, memicu kecanduan dan melemahkan sistem saraf. Ini temuan ilmiahnya. Jadi tidak sesuai dengan anggapan sebagian orang yang menganggap tentang khasiat itu khamr. Memang di dalam Al-Quran disebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan orang itu bertanya kepada Muhammad 'anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan perjudian. Qul fihima ismun kabir. Katakan Muhammad, di dalam keduanya, dalam khamr dan perjudian itu ada dosa besar, ismun kabir. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya. Memang alkohol itu ada manfaatnya juga. Wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, nanti termasuk kalau yang diambil manfaatnya bagaimana? Ya, contoh alkohol diambil manfaatnya apa? Digunakan untuk, dalam dunia medis digunakan untuk, ya, untuk mensterilkan, ya, alat-alat medis itu. Kadang juga luka itu dipakai alkohol atau pakai apa itu, Pak? Biar tidak infeksi, untuk membersihkannya. Nah, maka dari itu, ya, kalau MUI itu mencari solusi, ya, yang diperbolehkan itu adalah alkohol, ya, khususnya etanol yang tidak berasal dari khamr. Ya, MUI itu memperbolehkan penggunaan alkohol untuk disinfektan, ya, untuk kesehatan, atau bahkan nanti untuk pengolahan makanan juga. Kadang ada yang melibatkan alkohol. Yang diperbolehkan itu alkohol murni, alkohol yang dari murni kimia, ya, tidak melalui proses fermentasi. Kalau yang melalui proses fermentasi, ya, yaitu yang berada dalam minuman atau khamr, itu hukumnya haram. Jadi yang diperbolehkan itu adalah alkohol murni yang tidak melalui proses fermentasi, itu diperbolehkan.
dalam fakta MUI, kalau untuk pada produk obat atau lainnya itu diberikan toleransi 0,5%, 0,5% itu masih diperbolehkan, ya, asalkan bukan dari khamr. Kalau dari unsur khamr itu tetap diharamkan. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang berkeyakinan berkaitan dengan darah hewan. Mereka mengatakan bahwa ini terutama bagi orang-orang yang menderita anemia, gitu ya, dianggap bahwa kalau mengkonsumsi darah itu bisa meningkatkan, ya, barang itu anemia itu kekurangan darah. Nah, iya, anggapannya begitu. Kalau makan marus itu bisa nambah darah, memulihkan stamina. Ini hanya mitos saja, ya. Jadi faktanya adalah bahwa darah itu menjadi media terbaik, ya, bagi pertumbuhan bakteri, kuman, racun, ya, itu adanya di dalam darah, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau transfusi darah itu boleh, ya. Transfusi darah itu kan lain, ya. Dia tidak dikeluarkan. Jadi darah itu akan, kalau udah keluar terkena udara itu akan menyebabkan tadi percepatan pertumbuhan bakteri. Kalau kita transfusi itu kan darah tidak sampai kena udara, ya, itu steril, aman, itu diperbolehkan, dan itu juga tidak melalui pencernaan, jadi langsung ke dalam tubuh kita, dan itu juga memiliki manfaat untuk menolong orang, ya. Jadi itu darah ketemu darah langsung, begitu diperbolehkan, tidak haram. Justru malah itu untuk menolong nyawa orang, ya. Kalau tidak ada orang yang donor darah, dapat banyak orang meninggal dunia karena kehilangan banyak darah, ya, terutama ketika itu jalan operasi atau sedang kecelakaan. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fakta medisnya bahwa darah itu adalah merupakan media terbaik bagi pertumbuhan bakteri, dan juga mengandung racun juga yang berbahaya untuk tubuh kita. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang-orang yang beranggapan mengkonsumsi daging ular. Ini banyak juga yang kalau kita lihat di medsos, ular jadi apa namanya, diolah, digoreng, dimakan, ya. Itu juga ada anggapan bahwa nanti kalau kita mengkonsumsi itu, ada yang mengatakan bisa mengobati penyakit, ya. Jadi di dalam masyarakat itu ada mitos bahwa daging ular, buaya, termasuk kadal, ya, itu diyakini bisa mengobati berbagai penyakit kulit, gatal, eksim. Itu ada kadal itu ditangkap karena orang itu punya penyakit kulit, jadi konsumsi. Ada yang mengatakan untuk meningkatkan vitalitas pria dan menyembuhkan asma, ada yang menganggap seperti itu. Tapi faktanya secara medis bahwa, ya, efek kesembuhan kulit umumnya berasal dari sugesti saja, itu sugesti saja, ya, tidak terbukti secara medis atau kandungan protein standar. Sebaliknya, reptil liar membawa risiko tinggi kontaminasi bakteri, ya, dan parasit berbahaya. Ini reptil. Ini secara fakta, secara medis, ya, bahwa reptil itu membawa risiko kontaminasi bakteri dan parasit yang berbahaya. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mitos juga berkaitan dengan tadi, ya. Jadi di sebagian tradisi, bagian tertentu dianggap bisa menguatkan tulang atau menyembuhkan penyakit dalam, ya. Ini anggapan sebagian orang, ya. Nah,
Nah, fakta medis, daging babi memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi serta rentan menjadi inang cacing pita yang bisa merusak jaringan tubuh manusia jika pengolahannya tidak tepat. Ini banyak bahayanya juga. Kemudian ada mitos lagi berkaitan dengan empedu beruang atau kelelawar. Ya. Mereka beranggapan bahwa empedu beruang dianggap sebagai obat demam atau penyakit hati. Sementara daging kelelawar dianggap sebagai obat asma kronis. Ini termasuk hewan-hewan yang semuanya ini dilarang, ya, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, fakta medisnya, hewan liar merupakan ya sumber virus-virus zoonosis atau zoonosis, ya. Termasuk kemarin yang ramai itu corona itu, atau penyakit berbahaya itu di Afrika itu Ebola, itu juga dibawa, sebenarnya dibawa oleh hewan-hewan ini, ya, hewan-hewan liar yang sangat berbahaya bagi manusia, termasuk virus apa itu. Dengar meningitis itu sebenarnya juga dari hewan juga. Itu ya hewan-hewan yang kenapa diharamkan oleh Allah, tentu di situ karena ada banyak bahaya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara prinsip, ya, prinsip dasar dalam Islam bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menjadi obat atau bukan obat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha anzala da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah itu telah menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah. Wala tatadawu biharamin, dan janganlah kalian itu berobat dengan yang haram. Ya, ini secara prinsip bahwa Allah itu ketika menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Maka harus dicari, ya, obatnya itu apa. Cuman masalahnya banyak orang-orang non-muslim yang mencari obatnya, ya. Ini kalau yang mencari obatnya ini orang-orang non-muslim, ya, yang digunakan barang-barang yang tidak halal. Ini pentingnya juga. Artinya kita orang Islam itu juga harus pandai dalam masalah medis, dalam masalah kedokteran. Contohnya, ya, bapak kedokteran itu kan sebenarnya siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kan diakui, ya, di kalangan Barat, ya, dan juga orang-orang Islam. Beliau adalah sebagai bapak kedokteran yang banyak mengembangkan ilmu kedokteran, bahkan jadi kiblatnya kedokteran Barat itu selama berabad-abad. Ini Ibnu Sina. Itu perlu, ya, orang Islam menguasai tentang medis sehingga obat-obat yang dipakai itu adalah obat-obat yang halal. Ya, termasuk kesulitan zaman sekarang itu kan, ya, ketika yang menyediakan obat itu orang-orang non-muslim. Di Indonesia sendiri itu banyak obat-obat yang diambil 90% bahan obat di Indonesia itu impor dari negara-negara non-muslim, dari Amerika, dari Australia, dari India, ya, mereka kebanyakan non-muslim, sehingga termasuk kalau di sertifikasi halal, obat-obat itu termasuk yang paling sulit karena di situ terjadi percampuran bahan-bahan tadi, ya, yang tidak halal. Jadi pentingnya tadi, ya, kita umat Islam menguasai tentang bahan-bahan obat yang bisa dijadikan sebagai obat halal. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya berkaitan dengan alkohol yang dijadikan sebagai obat.
Diriwayatkan dari Tariq bin Suwaid Al-Jufi, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr, fanahahu, kemudian Nabi melarangnya, au kariha, atau tidak menyukainya, ayyasna'aha, ya, untuk dibuat sebagai obat, ya. Faqala, kemudian dia bersabda, innama asna'uha, orang yang bertanya tadi, dia mengatakan innama asna'uha lid-dawa. Ya, dia mengatakan saya menggunakan khamr itu untuk obat. Faqala, maka Nabi bersabda, innahu laisa bidawain, sesungguhnya khamr itu bukan obat. Walakinnahu da'un, tetapi khamr itu adalah penyakit. Jadi khamr itu bukan obat tapi penyakit, kata Nabi. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan larangan, ya, menggunakan yang diharamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum. Allah itu tidak menjadikan obat kalian itu pada sesuatu yang diharamkan bagi kalian. Ini jelas, ya, yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang diharamkan oleh Allah itu, ya, sebenarnya tidak bisa menjadi obat. Ya, pasti yang dijadikan obat itu yang disediakan oleh Allah tadi itu adalah apa yang dihalalkan. Nah, kita harus mencarinya, gitu ya. Apa kira-kira, ya, penyakitnya apa, obatnya apa. Ada berarti Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menggunakan kata, ya, untuk dijadikan obat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman, anna tabiban sa'alan Nabi. Ada seorang dokter yang bertanya kepada Nabi, anif tibda, ya, tentang kata. Yuj'alu fi dawain, yang dicampurkan atau yang dijadikan sebagai obat. Fanaha an qatliha, maka Nabi melarang untuk membunuh kata. Yang melarang membunuhnya di situ artinya adalah kalau dibunuh saja tidak boleh, itu artinya tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai bahan obat, ya. Ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan penggunaan, ya, bahan-bahan haram untuk keperluan pengobatan atau medis. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala, secara normal, ya, umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan yang haram sebagai obat, ya, dan Islam mendorong mencari alternatif yang halal dan baik. Ya, Islam mendorong penggunaan obat itu harus yang halal dan baik. Namun dalam keadaan darurat, dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang di situ disebut sebagai keadaan darurat, ini tidak hanya obat saja, bahkan makanan juga, karena dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qamitur ghairu baghin wala 'adil ala ismail." Jadi kalau dalam keadaan darurat itu hukumnya lain. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, apa yang haram itu, ya, membolehkan apa yang dilarang. Jadi keadaan darurat. Dan darurat itu yang berkaitan dengan nyawa, karena nyawa lebih penting daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran sudah dinas oleh Allah, ya, setiap disebutkan yang haram disebutkan di situ, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman turra, barang siapa yang dalam keadaan darurat, ya, ghairu baghi wala 'adil, dan dia tidak melebih-lebihkan, ya, tidak melampaui batas, wala adil, dan tidak jadi kebiasaan atau tidak diulang-ulang, maka itu fala isma alaih, maka tidak dosa baginya kalau itu menggunakannya. Jadi ada ketentuannya nanti dalam penggunaannya, misalnya untuk pertolongan, ya, menggunakan bahan haram, di antara syaratnya adalah harus dalam keadaan darurat, mengancam jiwa atau nyawa.
Kemudian yang kedua, tidak ada alternatif. Kalau ada pilihan lain selain itu, ya dipilih yang halal. Kalau nggak ada alternatif, nggak ada pilihan, nah itu masih diperbolehkan, tidak dosa untuk menolong nyawa. Kemudian direkomendasikan oleh dokter ahli yang terpercaya, tidak asal menggunakan saja, harus ada rekomendasi dokter, ya, harus dipakai harus obat ini. Kalau nggak pakai ini, nggak bisa. Itu ya masih diperbolehkan. Dan digunakan secukupnya, hanya sekedar untuk menolong nyawa. Kalau nyawanya sudah terselamatkan, nah itu ya tidak boleh lagi. Ya, jadi al-darurat tubihul mahdurat. Ya, al-darurat tuqaddiru bi qadriha. Jadi keadaan darurat itu sesuaikan kadarnya. Ya. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi kalau untuk alkohol yang dijadikan sebagai pelarut obat atau antiseptik sudah dijelaskan dalam fatwa MUI bahwa yang diperbolehkan itu adalah alkohol murni, ya, tidak berasal dari unsur khamrnya. Ada berarti Allah Subhanahu Wa Taala di antara bentuk yang digunakan lagi adalah biasanya vaksin. Vaksin itu kan termasuk digunakan untuk menangkal penyakit. Ya. Kalau kemarin kasusnya itu ya vaksin, ya banyakkan vaksin itu biasanya melalui proses yang sangat rumit. Ya, termasuk di situ ada pembiakan bakteri juga. Ya, saya kemarin itu proses di dalam membuat vaksin corona itu, ya, corona itu kan sebenarnya vaksin itu diambilkan sampel virusnya, ya. Virusnya itu dibiarkan dulu, ya. Biarkan dulu, nanti perlu dilemahkan di dalam vaksin itu, baru nanti dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah itu kalau virusnya itu dibiarkan dengan unsur haram, itu haram, ya. Dan sementara media yang paling cocok untuk perkembangan virus atau bakteri itu ya medianya media kebanyakan haram, termasuk darah, dari unsur babi itu. Nah kalau digunakan itu dari unsur itu ya hukumnya sebenarnya haram. Tapi dalam keadaan darurat itu masih diperbolehkan. Ya dulu sempat ya virus itu meningitis itu juga vaksinnya awalnya tidak halal, tapi sekarang sudah banyak halal pakai. Ayat mati Allah Subhanahu Wa Taala ini yang berkaitan dengan kajian kita tentang dampak konsumsi non halal terhadap spiritual maupun kesehatan. Ya, silakan pada disampaikan. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.